Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Profil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, takhta untuk kesejahteraan. Momentum era reformasi rupanya tak ingin disia-siakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Apalagi jalan hukum untuk itu nyata tersedia. Berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 1974, Ikhwal Pemilihan Gubernur sebagian bersikukuh bahwa penunjukan Gubernur DIY harus dilakukan lewat pemilihan, sehingga pelantikan yang sedianya bakal berlangsung 13 Agustus silam urung dilaksanakan. Sampai tulisan ini diturunkan, perdebatan masih terus berlangsung. Toh dukungan terus mengalir untuk ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Senopati ing Ngalongo Ngabdurrahman Sayyidin Pranoto Gomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Ngayogyakarta Hadiningrat yang biasa disebut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tak hanya penduduk Jogja yang berduyun-duyun ke gedung DPRD Jogja, tapi wong Jogja yang tinggal di Sumatera sana pun mengajukan permintaan serupa. Sultan yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu lebih dari layak untuk menggantikan Sri Paku Alam ke-8 di kursi gubernur. Dukungan yang lebih tepat disebut tuntutan itu memang cukup beralasan. Pertama, tentu saja karena sejarah daerah tersebut. Ketika republik ini didirikan, Kesultanan Yogyakarta dengan serta-merta menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Untuk itu Yogyakarta mendapat status istimewa. Itu dikukuhkan dalam UU Nomor 3 /1950 dan UU Nomor 22/1948, sehingga sepanjang sejarah Republik, kursi gubernur di sana tak pernah lepas dari Sultan Jogja. Kalaulah Sri Paku Alam ke-8 sempat menduduki jabatan tersebut, seperti diketahui itu disebabkan mangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono (HB ke-9), ayahanda HB ke-10, 10 tahun silam. Pendek kata, wajarlah bila sekarang ini HB ke-10 menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Di sisi lain, HB ke-10 pun dinilai layak menduduki jabatan tersebut karena komitmen kerakyatannya. Adalah HB ke-10 misalnya yang ikut mempersoalkan mega proyek Parangtritis, kawasan yang memiliki nilai mistis tertentu bagi warga Jogja, meskipun suaranya itu baru diperdengarkan setelah Sri Paku Alam ke-8 membatalkan proyek tersebut. Adab bangsawan Jawa rupanya mengharuskan ketua DPD Golkar DIY ini berbuat seperti itu. Toh di luar soal kemistisan Parangtritis, sikap Sultan itu menunjukkan di pihak mana sesungguhnya ia berada.
Bagi saya faktor spiritual itu bukan format utama. Yang utama supaya Parangtritis berfungsi sebagai pantai terbuka. Proyek itu akan menguasai sekitar 200 hektar. Itu berarti 40% dari luas dataran Parangtritis. Rakyat kan lalu tidak bisa masuk, ujarnya tahun silam. Jauh sebelumnya, pada tahun 1992, pengageng Ngayuk Jakarta Hadiningrat itu menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan pariwisata di wilayahnya, khususnya penanganan kawasan Malioboro dan sekitarnya. Karakter Malioboro sekarang ini sesungguhnya sudah berubah. Lesehan itu dulu mengandung aspek filosofis di mana si penjual prihatin, sedangkan senimannya mencari inspirasi lalu ketemu. Tapi sekarang melulu untuk bisnis, kata Sultan yang sangat sadar akan perannya sebagai pengembang budaya Jawa itu. Sementara itu bisnis yang terjadi pun tak mengentaskan wong cilik. Kalau kebijaksanaan pengembangan pariwisata tidak tepat, keuntungan terbesar hanya akan ditanggung perusahaan penerbangan serta para pemandu wisata, kata Sultan. Menurut pengamatannya, mereka yang membuka warung lesehan di kawasan Malioboro adalah para anggota korpri golongan tertentu. Ternyata yang jualan itu hanya pegawainya, yang memodali adalah pejabat korpri, kata Sultan seperti dikutip Kompas. Contoh lain, pada tahun 1994 ia sempat berkirim surat ke Jaksa Agung. Isinya mengurai pelbagai penyimpangan proyek-proyek pemerintah di Jogja. Salah satunya pembangunan Malioboro Mall yang semestinya terdiri dari hotel dan pertokoan. Namun hingga proyek itu dinyatakan selesai awal tahun itu, yang ada hanya kompleks pertokoan. Kalaupun pembangunan hotel dilakukan, mau ditempatkan di mana, kata Sultan. Soalnya bagian timur kompleks tersebut merupakan perkampungan warga. Selain mempersoalkan transparansi anggaran proyek itu, Sultan juga berniat mengingatkan budaya main gusur rumah warga yang berlangsung selama ini. Pemihakan Sultan terhadap rakyat tentu saja juga terbaca sepanjang aksi-aksi pro-reformasi sekarang. Dalam sebuah sarasehan seputar budaya agama dan kekerasan, Sultan menyebut-nyebut ketidakmampuan etika keselarasan Jawa dalam menanggulangi kekerasan. Kenapa begitu? Tatanan sosial masyarakat kita saat ini tidak hanya tidak stabil, tetapi juga tidak adil, katanya. Sikap pro-reformasinya yang paling monumental sekaligus menentukan tentu saja ketika ia mengizinkan Pisauan Agung 20 Mei silam. Saat ini kita berada di simpang sejarah. Tuhan memberikan dua pilihan kepada kita, ke arah kebaikan atau keruntuhan. Jika kita memilih kebaikan, reformasi adalah satu-satunya jalan. Reformasi bagi rakyat adalah kebutuhan, kata Sultan dalam pidatonya. Kita tidak sekadar membutuhkan sandang, pangan dan papan yang layak, tetapi juga kembalinya hak rakyat yang telah tercuri. Janganlah lagi rakyat menjadi objek kekuasaan, kezaliman dan ketidakadilan, ujarnya.
Pemihakan Sultan terhadap reformasi itu didului dengan ngelakoni. Ia berpuasa sepanjang 19 April hingga 19 Mei 1998. Saya melihat Pak Harto sudah kebangetan, karena itu saya puasa sebulan penuh, katanya dalam Semiloka mencari platform gerakan reformasi menuju persatuan dan kesatuan bangsa yang berlangsung di Auditorium Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada 13 Agustus silam. Saya menempuh cara kultural karena beliau juga memahami aspek kultural itu. Beliau tahu, saya juga tahu, dalam ritus itu ada kepercayaan di mana ada sarang tawon kembar. Di situ ribuan laron berdatangan. Berdasarkan kepercayaan itu, saya puasa selama sebulan. Dari 19 April saya ngebleng hingga 19 Mei. Dan pada 20 Mei, sejuta rakyat berkumpul di alun-alun keraton. Penjelasannya sebagai berikut. 2 sarang tawon kembar adalah ringin kurung. Laron yang banyak itu adalah rakyat Jogja yang berkumpul di satu tempat. Di situ habisnya Soeharto, kata Sultan. Bukan berarti saya tidak menghargai peran politik mahasiswa. Sama sekali tidak. Itu adalah pendekatan aspek kultural yang saya lakukan. Dan itu dipahami Soeharto. Itu hanya sebagai sinyal. Dan Soeharto habis, katanya lagi. Beberapa hari sebelum Pisauan Agung itu, dalam amanatnya di hadapan para peserta pertemuan Asosiasi Pondok Pesantren NU wilayah Yogyakarta, Sultan memang menyebut-nyebut hilangnya rasa hormat rakyat terhadap pemerintah. Kehilangan itu terjadi karena rakyat tidak lagi terlalu melihat wibawa dan wewenang pemerintah, ujarnya. Bagi mereka yang paham kearifan Jawa, pernyataan-pernyataan Sultan itu tak ubahnya kecaman pedas terhadap Pak Harto yang kala itu masih duduk di kursi presiden. Dan kita pun tahu, sehari setelah Pisauan Agung berlangsung, Pak Harto memilih mundur. Visi dan komitmennya menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan kekuasaan sangat mungkin diturunkan ayahandanya, Hamengkubuwono ke-9. Seperti diketahui, Raja Jogja itu dikenang dengan kredo kekuasaannya yang berbunyi tahta untuk rakyat. Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri berkisah bagaimana ia dipanggil sang ayah sebulan sebelum Hamengkubuwono ke-9 mangkat. Saya diminta oleh ayah untuk berikrar jika kelak akan menggantikan kedudukannya sebagai Sultan Jogja, tuturnya. Apa saja ikrarnya itu? Ia harus berjanji untuk melakukan 4 hal. Selalu mengayomi rakyat, bahkan kepada mereka yang tidak menyukainya sekalipun. Selalu patuh terhadap peraturan negara, lebih berani dalam mengoreksi sesuatu, dan tidak memiliki ambisi lain selain menyejahterakan rakyat. Tentang janji yang ketiga, Sultan sempat menginterupsi ayahandanya. Mengapa ada kalimat harus lebih berani? Dan lebih berani dari siapa? Kata Sultan. Lantas Hamengkubuwono ke-9 menjelaskan bahwa dia harus lebih berani dibandingkan dirinya. Menurut almarhum ayah saya, dirinya sesungguhnya tahu terlalu banyak tentang pemerintah Republik. Dari zaman Belanda, Jepang, zaman Bung Karno dan Pak Harto, tutur Sultan.
Namun setiap kali berbeda pendapat dengan pejabat-pejabat pemerintah, Hamengkubuwono ke-9 lebih memilih diam, sebab ia yakin sikap diam itulah yang benar daripada bangsa ini harus perang saudara. Namun Hamengkubuwono ke-9 kemudian menyadari bahwa ternyata diam itu salah. Dengan diam ternyata tidak membawa perbaikan apa-apa. Bahkan setelah sekian tahun Indonesia merdeka, rakyat tetap saja miskin, kata Hamengkubuwono ke-10, menirukan ucapan sang ayah. Karena itulah ayah saya meminta saya lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Karena itulah misalnya ketika saya harus berbicara di Istana Negara pada Maulid Nabi lalu dan dianggap keras, ya tidak apa-apa, katanya lagi. Ketika dinobatkan sebagai Sultan 9 tahun silam, dalam pidato penobatannya yang bertajuk Tahta bagi Kesejahteraan, Kehidupan Sosial dan Budaya Rakyat, Hamengkubuwono ke-10 memang memaparkan kredo singgasananya. Hamengkubuwono menyandang 3 substansi, ujarnya ketika itu, yaitu Hamengkubuwono, Hamengku, dan Hamengkoni. Hamengku berarti lebih banyak memberi daripada menerima. Hamengku artinya ngemong, mengayomi. Sedangkan Hamengkoni berarti memberikan keteladanan. Komitmen itulah yang kemudian membuatnya berpihak kepada reformasi. Ketika melihat kondisi Indonesia dengan kehidupan rakyat yang menyedihkan, saya harus memihak sebagian besar rakyat Republik yang miskin itu. Karena itulah saya mendukung reformasi, katanya. Sultan sendiri mengaku tak membenci Soeharto sebagai pribadi, namun sebagai seorang pemimpin, tokoh utama Orde Baru itu di matanya sudah melakukan sejumlah kesalahan. Soeharto mengatur negara ini dengan politik kepemimpinan yang berbasiskan pada budaya Jawa, dalam hal ini Yogyakarta. Tetapi dalam banyak hal ia melakukan dengan penafsirannya sendiri, katanya. Ia menyebut bagaimana Soeharto menyalahartikan ungkapan mikul dhuwur mendem jero. Pemahaman konsep itu menurut kultur Jawa, kata Sultan, bahwa anak atau keluarga menghargai orang tua yang sudah meninggal. Dalam hal ini, perbuatan jelek orang tua yang sudah meninggal agar dilupakan. Bahkan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah agar semakin dekat kepada Allah, ujarnya. Namun apa yang dilakukan Pak Harto? Mikul dhuwur mendem jero berarti pemimpin yang korupsi itu dimaafkan saja, pemimpin yang salah didiamkan saja. Itu tidak betul. Itu hanya penafsiran sendiri yang sesungguhnya tidak relevan dengan esensi budaya yang sesungguhnya, katanya menandaskan. Begitu juga dengan konsep gebuk. Pak Harto justru menggebuk rakyat kecil yang tidak mau menyerahkan tanahnya kepada konglomerat atau kepada pejabat, padahal para pejabat korup yang harus digebuk. Tapi Pak Harto melakukan penafsiran sendiri. Saya sangat sedih melihat keadaan itu, karena itu saya wajib mengingatkan, katanya. Dan itulah yang telah dilakukannya. Lahir sebagai anak lelaki tertua HB ke-9, semasa kecil Raja Jogja tersebut bernama Herjuno Derpito. Nama itu diambil berdasarkan saran seorang penduduk Ambarawa. Almarhum HB ke-9 dalam biografinya Tahta untuk Rakyat mengisahkan bahwa beberapa hari sebelum
calon raja itu lahir pada 2 Maret 1946, ia kedatangan seorang tamu. Selain menyerahkan wayang Srikandi, 1 dari 5 wayang ciptaan HP ke-1 yang hilang, sang tamu menyarankan memberi nama si jabang bayi dengan Arjuna Wiwaha. Saya pikir kurang enak bila saya memberi nama Arjuna Wiwaha. Lalu saya mencari nama lain dengan memasukkan nama Arjuna, dan anak itu saya beri nama Herjuno Derpito, tutur HB ke-9. Dan sebagaimana lazimnya bangsawan Jawa, apalagi yang diproyeksikan menjadi putra mahkota, Herjuno diwajibkan ngangsu kawruh menimba ilmu. Selain menyangkut pengetahuan dan keterampilan raga, program itu juga untuk memperkenalkan si calon raja dengan kehidupan nyata dalam kurung calon rakyatnya. Aspek spiritual dibina 2-3 kali dalam seminggu. Dalam usia yang masih balita, Herjuno pergi ke rumah Ki Juru Permono di Sleman, Utara Yogyakarta. Di sanalah ia mendengarkan kisah-kisah kepahlawanan para raja dan kesatria era Majapahit. Gemblengan agar menjadi kesatria berbudi luhur itu ditempuh sampai Herjuno disunat, tulis Budiman S. Hartoyo di majalah Tempo. Konon Ki Juru Permono yang juga penasihat spiritual HB ke-9 itu menobatkan Herjuno Derpito dengan nama Herjuno Suryo Alam. Nama itu diperoleh Ki Juru Permono melalui wisik Sunan Kalijaga, dan Ki Juru Permono juga yang diminta HB ke-9 untuk memberi nama baru kepada putranya itu ketika HB ke-10 telah menginjak usia 27 tahun. Setelah selamatan di Keraton Ambar Ketawang, Ki Juru memutuskan nama Mangkubumi, nama muda pendiri Kesultanan Jogja, Hamengkubuwono ke-1. Namun jangan salah sangka, kendati anak raja dan kemudian menulis sebuah buku, HB ke-10 sempat tinggal kelas. Itu gara-gara Herjuno kecil terlalu banyak bermain dan melupakan pelajaran sekolahnya. Sewaktu SD ia harus mengulang kelas pertamanya bersama dengan adiknya Hadi Kusumo. Gelar sarjana hukum ia raih dalam waktu yang cukup lama, 17 tahun. Selain aktif di olahraga dan kesenian, Herjuno dewasa pun kemudian mulai terjun ke dunia bisnis. Di sisi bisnis, ayah 5 anak yang semuanya perempuan itu bisa dibilang konglomerat. Selain mewarisi 20 perusahaan di lingkungan grup Hamengkubuwono, peninggalan ayahnya, ia juga memiliki perusahaan pribadi. Majalah Info Bisnis pernah menyebut aset grup Hamengkubuwono mencapai 1,5 triliun rupiah pada tahun 1993. Sementara itu 2 perusahaan pribadi HB ke-9, PT Punakawan dan PT Herda Charter Indonesia, ketika didirikan 1976 silam, masing-masing bermodalkan 30 juta rupiah dan 200.000 US dollar. Saat ini tak jelas berapa nilai aset perusahaan-perusahaan Sultan. Sultan dikenal sebagai muslim yang taat, bahkan ia satu-satunya Sultan Jogja yang menunaikan ibadah haji. Namun sebagai raja pada era modern, HB ke-10 tetap melaksanakan tradisi-tradisi nenek moyangnya. Acara sekatenan, pelabuhan maupun siraman
Untuk menyebut sejumlah contoh masih dilakukannya. Meskipun demikian, sebagaimana terlihat dalam pernikahan putri keduanya, Gusti Bendara Radenayu Norma Gupita pada tahun 1993 lalu, Sultan tak hanya meniadakan acara hiburan, tapi juga melewatkan upacara kirap bagi mempelai. Keinginan menyederhanakan upacara seperti itu memang sudah dilontarkannya sejak dulu. Bahkan sebelum ia dinobatkan, segala sesuatu memang harus dilihat dari segi kepentingannya. Kalau kerabat keraton memutuskan upacara seperti itu harus tetap dilestarikan, harus dipikirkan efisiensinya tanpa menghilangkan hakikat upacara tersebut, ujar Sultan sebagaimana dikutip Tempo 10 tahun lalu. Sementara itu, Sultan yang berpermaisuri Kanjeng Gusti Ratu Hemas itu sadar benar akan posisi keraton. Pada era modern, keraton bukan lagi pusat pemerintahan maupun politik, tapi lebih sebagai pusat kebudayaan yang syarat makna sekaligus mencakup wilayah yang maha luas. Pengertian kebudayaan memuat gatra yang multidimensional, mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keluasan cakupan itu plus komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat dan kebudayaan tadi jangan ditafsirkan dalam konteks pragmatis, khususnya politik kekuasaan semata. Lepas dari berapa watt penerangan yang diberikan, Keraton Yogyakarta tetap berkeinginan menjadi pelita di tengah masyarakat dengan nilai visi dan sejarah kepemimpinannya, kata Sultan 2 tahun silam ketika membuka peringatan sewindu penobatannya. Mungkin karena kesadaran akan fungsi kultural yang diemban keratonnya itu, Sultan tak rela bila status istimewa yang melekat di wilayahnya dihapus begitu saja. Tak semata demi jabatan gubernur seumur hidup, ia malah menginginkan pembatasan masa jabatan tersebut, tapi juga karena sejarah Yogyakarta itu tadi. Lebih jauh lagi, status itu bisa disebut seiring dengan semangat desentralisasi yang menjadi keharusan sekarang ini. Menurut saya, kini yang lebih cocok adalah dengan desentralisasi, termasuk otonomi bagi daerah, katanya. Tentu saja desentralisasi itu tidak dilakukan secara tiba-tiba, tapi secara bertahap, dan itu sudah harus dilakukan. Selain tak membebani pusat, desentralisasi juga membuat para pengusaha yang selama ini berkibar di Jakarta dipaksa turun ke daerah. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat tidak ada konglomerat yang hidup di Washington DC. Pengusaha harus hidup di negara-negara bagian. Mereka harus bertanggung jawab dalam memberikan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing, katanya. Bagi Sultan, pemberontakan di daerah yang belakangan ini kembali merebak, kecuali Timor Timur yang memang sudah menjadi masalah internasional, tak lebih sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap sistem sentralisasi selama ini yang lebih banyak merugikan daerah. Sesungguhnya daerah-daerah yang protes itu hanya menuntut sesuatu yang lebih adil. Jika pemerintah pusat dan pejabat-pejabatnya itu adil, saya yakin mereka tidak akan melepaskan diri, ujarnya. Hanya jangan silap, menurut Sultan, otonomi daerah yang diberikan itu hendaknya kepada daerah tingkat 1, bukan daerah tingkat 2. Tak masuk akal bila pemerintah takut kalau otonomi di tingkat 1 akan melahirkan disintegrasi,
kata Sultan. Maman Gantra dan Marcelino Ekmagno, Forum Keadilan nomor 11 tahun 7 September 1998, halaman 32 dan halaman 36.